Pak Juma agama apa? Saya Muslim, saya Muslim. Oh, Muslim. Ya. Apa kapasitas Pak Juma menerangkan Alkitab? Kapasitas saya sebagai penyeru kepada jalan kebenaran. Oh, Iya, saya penginjil bang, saya penginjil jalanan. penginjil. Yes. Tapi itu agama Muslim. Saya Muslim, layaknya Yesus juga Muslim. Oh, kalau Bapak seorang Muslim, Iya. ajarkanlah Al-Quran. Ini saya lagi mengajarkan Al-Quran dari tadi. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatim fataba alaihi. Iya, gimana? Halo, Jangan selamat ikut pagi. ayat Mau Alkitab. menyapa dulu. Karena kapasitas Anda tidak ada dari Tuhan. Oh, Ya? Apa ini orang? nggak ada dari Tuhan. Maksudnya gimana bang? Gimana maksudnya? Kalau Anda sudah beragama Muslim, Iya. ajarkan ajaran Al-Quran sesuai dengan kitab Ini Anda. ajaran Al-Qur'an. Ini ajaran Al-Qur'an yang saya ajarkan. Nabi kami Adam alaihissalam oleh agama yang berasal dari Romawi dituduh sebagai mewariskan dosa. Tugas saya sebagai Muslim pengikut Yesus menyampaikan yang sebenarnya. Nah, Gitu loh. Betul tuh bang, betul tuh bang. Nah, coba Nah, baca di Al-Quran. Ada nggak ditulis di situ Enggak. Yesus? Yang herannya apa yang ditutup-tutupin? Kok Pak Juma. protesnya ke Bang Juma gitu? Bang Pak Juma. Juma kan membuka Juma. masalah. Pak Juma, Iya gimana Bang User? Anda ada nggak ditulis di situ Yesus? Sebenarnya gini, nama Yesus itu adalah nama palsu. Itu bukan nama seorang nabi yang datang kepada Bani Israel. Tidak ada nabi, sabar bang, sabar. Anda kan bertanya, jadi saya jawab. Tidak ada nabi yang datang kepada Bani Israel bernama orang Yunani. Nggak ada. Nama Yesus kalau dipaksakan seorang nabi yang mengajarkan Injil kepada Bani Israel itu adalah Iso dalam bahasa Aramaik. Yesua dalam bahasa Ibrani, Isa dalam bahasa Aram. 3 bahasa serumpun Anda tidak boleh ganggu gugat, karena itu adalah bahasa yang digunakan oleh keturunan Nabi Abraham alaihi salam. Sementara Kristen ini adalah agama yang tidak jelas asal usulnya, selain daripada agama yang berdiri di Antioquia, pusat pengajaran ajaran kepercayaan terhadap roh-roh. Silakan. Orang yang mengajarkan Alkitab, firman Allah, Oh, itu bukan adalah firman Allah itu. Allah. Anda salah. Anda salah, itu bukan Mau firman menyapa Allah. dong dulu. Kalau Anda Ya, silakan Mbak Aurelia. Bang Juma, selamat siang. Siang Mbak Aurel. Aku mau agama Kristen. kapasitas Iya. Anda tidak ada. Diam Aku dulu boleh Anda, diam nanya- dulu Anda. Diam dulu Anda. Aku boleh menanyakan soal isi Al-Quran yang dimana kalau salah tolong dikoreksi ya. Yang bab 89 ayat 21 dan 22. Maksudnya apa ini? Yang itu benar atau Gimana? nggak? Maksudnya Quran, isi Quran Iya. yang bab 89 ayat 21 Bab 22. Al-Quran 89. Ayat 21. Nggak tahu apa salah saya makanya Maksudnya itu nggak tolong ngerti kita dikoreksi. Mbak. Itu Kalau dikoreksi tolong dikoreksi maksudnya yang berbunyi tidak. Surat 89 maksudnya. Iya benar Oh, maksudnya. surah Al-Fajr mungkin ya. Al-Fajr ya. Ya surat 89 ayat 21 22. Nih kalau salah tolong dikoreksi. Iya, Tidak. gimana bunyinya di Yang sana, bunyinya Mbak? misalnya kalau salah tolong dikoreksi ya. Tidak, apabila bumi sudah diratakan ya kan terus dan dihancurkan dan tidak apabila gitulah pokoknya yang ayat 22 dan Iya. Tuhanmu sudah datang dan para malaikat baris berbaris gitulah ya yang ayatnya itu. Jadi Iya. ayat ini dipertanyakan siapa yang akan datang pada hari terakhir itu yang diisi 89 itu. Dalam isi Al-Qur'an itu siapa? Oh, ini bukan di bumi lagi. Mm-mm. Ini sudah di alam kekal, Ibu. Wajah rabbukal, iya, wal malaiku Mm-mm. saffan saffa. Jadi Tuhan datang dan malaikat-malaikat berbaris. Ini berbicara di padang mahsyar, bukan berbicara di bumi. Lalu Gitu. surat ayat Al-Baqarah bab 2 ayat 21
Ya. 210 yang bunyinya, apakah mereka menantikan Allah datang kepada mereka dalam lindungan bersama malaikat untuk memutuskan perkara itu. Jadi yang saya tanya dalam isi Al-Quran itu siapa Iya. yang Tuhan yang datang, yang turun dengan para malaikat itu? Ya, yang dimaksud di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Itu sama. Itu berbicara hari kiamat juga. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal gamam wal malaikatu wa qudiyal amar. Ini berbicara mengenai padang mahsyar, sama yang tadi. Bukan di bumi. Oh, iya, Yes. maksud aku begini loh, Bang Iya, Gita. gimana? Maksud Yes. aku, kan Iya, ini iya. kan isi dari Quran itu adalah firman Allah katanya kan, benar Iya, nggak? betul, Benar. betul. Yang dititipkan, maksudnya yang ini kan kepada Nabi Iya. Muhammad, betul kan? Lalu ini kan bunyinya ini kan, apakah mereka menantikan Allah datang kepada mereka? Berarti kan mereka menantikan kan Allah kepada mereka dalam lindungan bersama malaikat untuk memutuskan perkara itu. Maksudnya kita kaitkan dalam, kalau kita kaitkan dalam Matius 16 dan 20 ayat 27 itu, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat. Malaikatnya. Kapan? Kenapa? Dan dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi maksudnya Oh iya. itu siapakah yang dinantikan dalam ayat Quran itu, siapa gitu loh. Yang Oke, baik. mereka menantikan Allah Baik. gitu. Iya. Kan Jadi gimana? Iya, Gimana, maksudnya Bu? gitu loh. Maksudnya mereka itu menantikan Allah kan? Jadi gini, Ibu, Allah kan, mereka itu menantikan. saya boleh bicara atau Ibu aja yang berkhutbah ini? Kami diam. Enggak, Memberikan maksudnya itu kesempatan yang mau dulu, saya Bu tanyakan. Ruda. Ibu kan bertanya saya atau Ibu mau menjelaskan di sini Enggak. atau Iya, gimana? maksudnya kaitkannya itu Ya gimana? udah jelaskan lah. Kayak Ya udah Ibu bertanya. jelaskan lah. Bang Juma lah yang menjelaskan. Oh, kirain Ibu yang mau menjelaskan. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan wa ilallahi turja'ul umur. Pada saat hari penghakiman yang menduduki hakim yang tertinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Adapun manusia, para nabi itu menjadi hakim, menjadi penentu, menjadi saksi terhadap umatnya masing-masing. Makanya dikatakan kepada Isa alaihissalam apa yang diterangkan oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas. Ini di hari penghakiman. Ini di hari penghakiman. Seorang Ya, di tolong hari di mute. penghakiman. Iya, Tolong benar. di mute dulu, di mute yang lain. Ya, di hari penghakiman Isa, seorang nabi yang datang kepada Bani Israel, yang kemudian membawa hikmat Injil kepada mereka, ditanya oleh Allah, "Hei kamu Isa, Yesus, apakah kamu yang mengajarkan Aurel menyembah kepada dirimu selain aku?" Nabi Isa mengatakan, "Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq." Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada Aurel apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49. Lalu Anda coba lihat, di Yohanes 12:42, Yesus datang bukan untuk menghakimi. Yesus datang menjadi saksi. Yang menjadi hakim adalah Allah. Apa buktinya? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kusampaikan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakim bagi mereka di akhir zaman. Bukan Yesus yang menjadi hakim, bukan. Jadi kalau menurut Bang Juma, siapa kan, kalau yang aku tahu menurut pengajaran Islam itu Nabi Isa yang memiliki hak untuk menghakimi gitu kan? Nabi kalau Nabi kan yang memiliki hak untuk menghakimi perbuatan setiap manusia itu kan? Kalau di agamanya Bang Zuma gitu, itu kan yang dimuliakan itu adalah Nabi Isa, betul tidak? Yang diberikan betul. hak oleh Allah, di Allahnya Bang Zuma untuk memberikan penghakiman untuk setiap perbuatan setiap manusia. Itu benar nggak? Kalau di ajarannya Bang Zuma itu adalah Nabi Isa yang diberikan kemuliaan, benar nggak? Jadi Nabi Isa itu dengar dulu. Anda bertanya saya menjawab. Nabi Isa alaihissalam ketika datang kelak itu menjadikan Bani Israel semuanya beriman kepada dia. Semuanya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab saudara, Ibu, ada Yesus mengusir orang Kristen di Matius 7, 21, 22, 23. Kristen diusir. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Allah.
Jadi yang menjadi hakim tolak ukur itu adalah Allah. Yesus hanya menjadi saksi. Yohanes 12:42. Gitu loh. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas takhiduni. Apa yang dikatakan? Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menyembah diriku. Aku mengajarkan mereka untuk menyembah dirimu. Innallaha Rabbi wa Rabbakum. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Coba Anda baca kitab saudara. Maria, jangan kau sentuh aku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Jadi Yesus datang untuk yang kedua kalinya, untuk menghakimi kemudian seluruh umat manusia, membedakan dan menyatakan dirinya, aku ini utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel. Dikumpulkan semua umat manusia. Orang semua takjub. Ternyata Islam betul. Ternyata Nabi Muhammad SAW betul. Orang ini rupanya memang utusan untuk Bani Israel. Islam tepuk tangan pada saat itu. Tapi yang menuhankan, kemana perginya? Baca Matius 7:21. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran yang tadi, data yang tadi, Surah Al-Baqarah ayat 210 dikatakan wa ilallahi turja'ul umur, yang datang bersama dengan para malaikat itu adalah Allah Subhanahu wa taala di hari kekekalan. Dan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22 yang datang itu adalah Allah, itu juga di yaumil hisab. Kalla iza dakkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa waji ayauma izim di jahannam. Nah itu coba. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran. Yauma izin yatazakkarul insan wa anna lahu zikra. Seperti itu, Bu. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Ini mau bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, masih ada pertanyaan Bu? Masih. Ya ayolah Bu. Ya iya tadi dari tadi Bang Ya. Zumaya ngerocos mulu nggak dikasih saya. Loh, saya menjawab. Sekarang giliran Anda. Gantian kita. Enggak, maksudnya gini, dalam isi yang di Al-Baqarah itu yang ayat 2110, apakah mereka menantikan Allah datang kepada mereka dalam lindungan bersama malaikat untuk memutuskan perkara itu. Berarti kan di sini bisa dibilang mereka itu menantikan Allah gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita kaitkan, jadi siapa gitu loh Tuhan yang mereka nantikan, Allah yang mereka nantikan itu dengan para malaikat itu Allah kalian kan, betul. Nah lalu kan kalian kan di agama kalian itu Nabi Isa yang diberikan hak itu kan untuk memutuskan perkara itu kan, Nabi Isa yang kalian percaya kan, betul tidak? Yang memberikan, kalau memang dia itu hanya sekedar nabi, Allah itu gimana? Kalau memang Nabi Isa itu hanya sekedar, kan Allah itu pemilik hidup ini gitu kan, yang memiliki hak. Kenapa di agama kalian hanya Nabi Isa yang diberikan hak, kalau memang hanya sekedar only nabi aja gitu loh maksud saya. Gitu. Kalau kita kaitkan dengan Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat. Dan dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kan kalian mengkaitkan Nabi Isa itu sama dengan Yesus kan? Kalian kan yang mengkaitkan, kalau di agama kami tidak ada di Alkitab. Tidak ada. Gitu loh Bang Zuma, maksud saya. Jadi yang kalian nantikan itu adalah Allah yang akan turun bersama malaikat. Dialah yang mempunyai hak untuk memutuskan perkara setiap apa yang kita berhak atau tidak gitu loh. Ibu, tolong pasang kuping ketika saya menjelaskan supaya ibu itu paham. Pasang kuping, Bu, pasang kuping. Jangan cuma bibir aja yang bisa, congornya aja yang berbicara. Ini udah sampai saya pakai bando, pakai jepitan. Ya, udah. Makanya dengarkan saya, Bu, dengarkan. Mungkin ada lemak yang mengganjal di otak. Dengarkan saya. Dengarkan ya. Anda diam. Jadi Islam itu bukan agama pagan yang menunggu Tuhan. Tuhan tidak ditunggu karena Tuhan bukan makhluk. Yang ditunggu itu ayah, ibu, paman, habis merana.
Bang Juma ini dong mengapakan kitab Bu, menantikan. diam dulu, Bu. Belum selesai Bang Cuma. Otaknya bisa berfungsi kan, Bu? Otak bisa berfungsi kan? Otak bisa berfungsi kan? Jangan karena mengutuk Adam alaihissalam, otak Anda nggak berfungsi. Dengar, umat Islam bukan agama paganisme, bukan agama pagan yang menunggu Tuhan jatuh turun dari langit. Itu Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengetahuannya, cakupannya itu meliputi langit dan bumi. Jadi dia tidak pernah kucuk Tuhan datang naik gerobak. Tidak seperti itu, atau naik keledai. Itu di Islam tidak disikapi yang kayak begitu. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu Anda katakan menjadi hakim yang ditunggu, itu untuk Bani Israel. Ayatnya An-Nisa ayat 159. Catat, semoga Tuhan Allah memberikan kemudahan kuping Anda mendengarkan saya. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Pahami itu, catat. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Nabi Isa, akan menjadi saksi. S-A-K-S-I bagi mereka. Isa sebagai saksi. Nah, ini di mana? Di hari kiamat. Jadi pada hari kiamat, Ibu, Yesus, Nabi Isa hanya menjadi saksi. Apa tolak ukurnya? Yohanes 12:42. Supaya ibu paham sebagai Kristen penyembah manusia ini. Paham. Jadi Yesus tidak menghakimi. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kuterima dari Allah. Firman yang kuterima dari Allah itulah yang menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Al-Quran menerangkan demikian, kitab ibu juga menerangkan demikian. Lalu apa lagi? Lalu ketika Anda membawa Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah atau surah Al-Fajr, betul yang menjadi hakim kelak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa hanya sebagai saksi, makanya dihakimi dia. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Hei kau Yesus, sini. Belagu juga kau rupanya. Apakah kau yang mengajarkan si Aurel ini menyembah dirimu? Maha suci engkau ya Allah. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh majikanku Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ibu jangan kemudian memaksakan yang datang itu Isa ternyata Allah. Oh, enggak begitu. Islam itu bukan ajaran pagan. Kalau pagan, ya Tuhannya manusia yang datang naik keledai. Silakan ibu. Silakan Bu Aurel. Ada yang ditanyakan lagi atau ada yang belum jelas? Kok mute, dibuka mute-nya? Mute dibuka ibu. Oh ya, oke, maaf. Iya, Kalau silakan. itu Nabi Isa hanya sebagai saksi, adakah dalilnya dalam Quran? Jangan di Alkitab ya. Ini Al-Quran yang saya bacakan tadi apa? Tadi dibaca. Ini. Kan ada Ini. Barusan dibacakan tadi. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, yakunu alaihim, kepada mereka. Apa itu syahida? Akan menjadi saksi. Nabi Isa akan menjadi saksi pada hari kiamat. Saksi tok. Maksud aku, Nabi Isa itu sendiri yang bilang, aku ini kan Bang Zuma sering banget, kan Yesus sendiri yang bilang, Yesus sendiri. Sedang kalau Nabi gimana? Isa aja kita bilang, kalau di Quran Nabi Isa itu langsung lah yang bilang, kalau saya ini hanyalah sebagai saksi Allah gitu. Oke. Oke, Tapi baik. Nabi Isa itu sendiri yang bilang ya. Oke, baik. Dengarkan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116. Tapi kita ambil dari 17, dari belakang kita ambil. Apa katanya? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Aku Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku.
Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim syahida. Wa kuntu alaihim syahida. Dan aku Yesus Isa bersaksi terhadap mereka. Tuh. Wa kuntu alaihim syahida. Madum tu fihim. Selama aku berada di tengah-tengah mereka. Aku menjadi saksi selama aku di dunia. Hidup bersama dengan mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Kristen tidak dihitung. Maka kata Isa alaihissalam, "Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in qadir." Ya Allah, sa'in syahida. Maka setelah engkau mematikan aku bukan lagi saksi bagi mereka. Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi kata Isa alaihissalam ketika diadili oleh Allah di padang mahsyar, ya Allah, aku menjadi saksi bagi mereka hanya pada saat aku masih hidup bersama dengan mereka. Tapi setelah aku pergi, yang menjadi saksi engkau yang mengetahui. Aku nggak tahu lagi karena aku sudah di langit. Aku nggak tahu kalau muncul Kristen ini menuhankan aku nggak tahu. Aku nggak pernah mengajarkan mereka. Kristen ini siapa? Aku nggak kenal. Ya, karena makanya kan memang Nabi Isa itu kan sudah di surga. Yang kalau kayak di langit, bukan di surga, di langit. Di surga. Di langit tidak ada. Dipaksakan Bang Surga. Jangan dipaksakan di surga. Original teks kitab saudara, Lukas mengarang, langit terbelah, lalu dia melihat Yesus duduk di samping Tuhan Bapa di surga. Itu bukan surga. Bahasa original teksnya adalah Uranon. Uranon itu langit. Kalau surga Paradiso. Belajar lagi Bu, belajar. Bang Zuma, dari belajar. sejarah aja Nabi Isa dengan Yesus itu sangat jauh sekali. Kenapa? Memang jauh. Yesus itu ajaran paganisme yang mendukungnya. Tapi kalau Isa itu adalah itu sama dengan Yesus. Siapa yang mengatakan sama? Ya. Siapa yang mengatakan sama? Kalian. Perasaan yang mengatakan sama itu kalian. Kenaikan Isa Al-Masih. Nah, alhamdulillah sekarang pemerintah sudah menggantinya menjadi kenaikan Yesus. Itu derita ibu. Yesus mau naik, Yesus mau mati, itu derita ibu. Karena mereka tapi kalau memang Isa itu bukan Yesus. Memang kita akui Yesus itu bukan Isa. Memang. Terus apa masalahnya? Kenapa? Tidak ada masalah buat kami sama ini. Yesus itu tokoh fiktif yang tidak ada di Yahudi. Yesus itu nama penjajah, nama orang Romawi Yunani. Tidak ada nabi yang datang kepada orang Yahudi bernama Yesus, nggak ada. Nggak ada. Tapi sejarah Sejarah apa? Kalau ada sejarah, Yahudi yang lebih tahu. Oh iya. Mana sejarahnya Yesus di kitabnya orang Yahudi ada? Hentikan. Bawa Yahudi. Loh, Yahudi yang punya. Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu ajaran pagan dari Roma Yunani yang mengambil kitabnya orang Yahudi dengan mencocok-cocokkan terhadap surat-surat yang ditulis oleh orang Farisi kepada orang Roma. Gitu loh Bu. Belajar lagi. Ada nggak? Jadi di Israel itu seorang ibu memberikan nama anaknya berbelakang Asus tuh Kak Aurel. Nggak ada. Kapasitasmu nggak ada Juma. Asus itu kan produk Yunani itu. Iya, buatan Romawi Yunani itu. Itu adalah penggambaran Zeus yang dijual ke Indonesia. Yesus itu nama sebenarnya itu akar katanya dari Zeus. Makanya ibadah hari Minggu. Hari Minggu itu apa? Sunday. Apa Sunday itu? Hari matahari. Apa sembahan matahari? Siapa yang menyembah matahari? Roma Yunani. Tepuk tangan dulu dong. Ya, itu kan kali ya. Itu kan kali ya. Jadi kiblatnya Kristen itu di Vatikan, bukan ke Yerusalem. Itu yang harus dipahami teman-teman kita yang Kristen. Oh, bukan. Itu fakta. Sekarang akhirnya Yesus Kristus aja malaikat pada menyembah dia gitu loh, malaikat. Coba User diam dulu biar Ibu Ada lagi yang mau dipertanyakan, silakan. Itu sampah itu. Hari kelahiran Ya, nggak apa-apa. Anda mau katakan saya sampah. Jangan nyerang pribadi Masa dong. nabi, kalau memang kalian anggap Yesus itu hanya nabi, para malaikat saja sudah menyembah dia loh. Malaikat aja udah menyuruh, ya kan, pada menyembah dia, dan dia udah dibilang dia itu juru selamat Tuhan kota Daud. Ya kan? Bayangin loh. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Ya. Enggak, saya tanya dulu. Yang lahir ini Tuhan atau manusia?
Ya manusia lah, karena kan dia lagi Oh, manusia. kalau dari jin kita, kalau misalnya Maria itu jin, ya berarti anak jin. Maria itu kan manusia. Berarti benar kan? Anak Benar kan manusia. ketika saya mengatakan agama Kristen itu agama pagan karena menyembah manusia? Betul kan? Bukan, Tuhan yang telah menjadi Lah, manusia. lah, lah, lah. Bukan manusia menuhankan Tuhan Tadi kalian yang tadi mengkayak katanya itu, Bang tadi Juma. katanya yang lahir manusia, yang disembah Yesus. Iya, lahir di dunia ini yang tinggal siapa? Manusia. Nah, itulah makanya saya katakan Kristen agama pagan karena dewanya lahir menjadi makhluk. Kalau memang hanya sekedar manusia, hebat sekali ya Allah. Iya, berarti sama dengan Krishna. Sama dengan Krishna, sama-sama Hercules, sama seperti Attis. Dia separuh dewa, separuh manusia. Sama. Untung Yesusnya tidak sepotong kuda, sepotong manusia. Untung. Kayak Hercules, kayak Attis. Ya sama halnya kayak Itu ajaran-ajaran Yunani itu, Bu. Ibu Aurel, itu ajaran Yunani itu. Ya kan sama seperti kalian yang mengimani kalau kutuk-kutuk Alkitab, Quran itu turun dari langit langsung turun ke Muhammad, ya kan? Kalau terus? mengimani, ya itu kan kalian yang mengimani, sama kami juga mengimani seperti itu, gitu loh. Kalian mengimani kucuk-kucuk firman Allah turun ke Nabi Muhammad. Sama halnya kami juga mengimani Tuhan Yesus itu datang. Iya, sama-sama. Orang Hindu juga begitu mengimani kitabnya, orang Buddha juga mengimani kitabnya. Bedanya Kristen ini adalah penumpang gelap yang mengambil kitabnya orang Yahudi, ditempelkan di buku Roma Yunaninya, lalu dikatakan firman Tuhan. Kristen itu Kan naif itu. Itu kan naif, Bu. Kristen Kitab- itu bukan dalam arti Kristen itu pengikut Yesus. Yang dikatakan pengikut Yesus itu kalangan domba. Anda bukan domba. Loh, Yang jangan pengikut begitu. Yesus itu domba. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba. Domba itu adalah Bani Israel. Baca Yeremia 23 nomor 2, Yehezkiel 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah keturunan Yakub. Saudara, bukan keturunan Yakub, tapi keturunan entel-heng ente. Oh gitu. Nggak ngerti kita. Iya. Dan pokoknya intinya gitu aja Bang Juma. Iya, gimana? Mau ngajarin. Saudariku Auriel, kalau mau Iya, belajar yang Bible, ganteng. Anda sudah pas dengan Bang Suma belajarnya. Bang Suma mengajarkan Bible tanpa tendeng aling-aling perpuluhan. Gratis, tis, gratis. Iya. Gitu. Bang Juma itu memang tidak dibayar. Tapi Bang Juma itu ya tahulah kita. Apa? Kenapa Bang Suma? Kenapa? Enggak tahu, udah tahu kok kita orang Kristen juga udah paham. Ya oke. Terima kasih untuk pencerahan. Iya, sama-sama Mbak Auriel, salam kenal dari Oke, saya. Thank you Iya. semuanya. Bye. Iya, bye. Sin salam habra katabra. Hup, hilang. Ah, mantap. Pas mulai. Masih mau aku datang besok. Cuma ini. Silakan Ustaz. User, bagian mana yang sakit dari paparan saya yang tadi, Bang? Pinggangnya yang kena, Bang. Ya, semoga aja akalnya tersentuh sedikit lah. Ini harus dicek dulu Bang semua gejalanya ini. Ya, Bang User, masihkah aku ada di hatimu? Bergejolak dalam pikiranmu? Bang Suma membuat amarahmu dan darahmu semakin mendidih? Masihkah? Ini saudara user dari tadi komat kami dia tidak sadar kalau termute. Nah, sampai dia pukul meja tuh. Dilemparkan pula asbaknya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. User. Lihat mute-nya dulu, baru ngomong, jangan kayak gitu. Nah, gimana Bang? Jangan nanti seperti Ya tapi kenapa asbak yang dilempar? Kasihan orang di rumah kaget. Kapan kau tengok? Kapan kau tengok matamu? Lah, tadi Roh Kudus yang membisikkan padaku. Ajaran sesat kau Juma. Tidak, saya serius. Kamu pasti pakai celana warna hitam. Dengarkan. Ini saya nguji Roh Kudus. Kamu pasti pakai celana warna hitam, betul? Mandatmu. Tunggu. Kamu jujur. Kamu pakai celana warna hitam, betul? Mandatmu nggak ada. Jawab dulu dong. Kamu betul hari ini saat ini menggunakan celana hitam, betul? Mandatmu nggak ada Juma. Enggak ada. Kamu pasti kaget. Kenapa Bang Suma bisa tahu?
Subhanallah. Ini harusnya kamu berpikir loh, kok bisa Bang Suma tahu saya pakai celana hitam? Dari mana ya ilmunya? Ayo. Ada kapasitasmu Juma. Lah, ini buktinya kamu membuktikan sendiri. Aku tembus, aku melihat dari sini kamu pakai celana warna hitam. Lu mau apa? Kau bohong. Kamu pakai warna apa? Bodat. Kamu ndak pakai warna hitam? Aku aja pakai handuk. Ah, berarti yang kulihat itu jambutmu. sorry. Kamu pakai handuknya. Sorry. Handuknya ganti. Handuknya robek kelihatan dari sini. Tolong diganti handuknya, Bang. Enggak enak depan umum. Masih lubangnya jangan pas di situnya. Kelihatan. Tadi kupikir warna celana, ternyata bukan. Handuknya dibenerin. Oke, ya gitu. Ayo, mari kita diskusi. Aduh, sorry. Ini mata juga kurang ajar kali mata ini, orang pakai handuk. Orang pakai handuk. Handuknya lubang, ternyata lubang handuknya. Kupikir tadi dia pakai celana warna hitam. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya udah lanjut. Ya, handuknya udah betul tuh. Gimana Bang Yusar? Kitab nggak laku. Apa yang Anda ingin pelajari? Silakan, saya akan bantu. Nggak perlu Yang mana? kau bahas kitab, udah. Karena Kenapa? kau sendiri anti Kristus. Kalau saya anti Kristus, saya akan menuhankan dia dan mengimani dia mati terkutuk. Itu baru anti Kristus. Kau menolak Kristus. Saya tidak menolak dia. Dia adalah nabi, utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menolaknya. Makanya benerin handuknya. Juma, kalau kau seorang muslim, dah, Siap, ya. terangkanlah Al-Quran itu sendiri. Kan saya sudah menerangkan tadi. Berangkai Alkitab. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Aku menyembah dan mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maria, jangan sentuh aku, tetapi pergilah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, katakan, aku Yesus akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Apa bedanya dengan Al-Quran? Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22, apa yang Yesus katakan? Aku menyembah apa yang aku kenal. Nih, ani abdullah rabbi wa rabbakum. Aku menyembah Allah. Kau enggak ketika membahas Alkitab? Bible, bukan Alkitab, Bible. Nah, ya sama aja. Enggak sama lah. Kalau Alkitab itu diawali alif lam. Alif lam itu berarti firman Allah. Emang kamu beriman kepada Allah? Kan tidak. Maka ganti kata Alkitab. Selayaknya Isa Al-Masih sudah diganti menjadi Yesus. Tepuk tangan. Itu sudah sah menurut negara. Ya? Iya kan udah diganti. Yang tadinya Isa Al-Masih milik Islam sudah dikembalikan ke Islam. Sekarang orang Kristen mengambil miliknya yang dari Yunani, yaitu Yesus Kristus. Yesus. Gitu. Ya. Gitu dong. Supaya ketahuan bahwa agama Kristen ini berasal dari Yunani. Kan gitu, Bang. Jangan pakai Isa Al-Masih kayak dari Arab aja Isa ini. Ya Kristen ini gitu dong. Itu cuma itu kapasitas tidak ada. Kamu kan muslim. Ya, sebagai muslim, naifnya saya lebih paham Bible daripada Anda. Bodoh kamu. Bodoh. Sebagus Al-Quran sendiri. Gini Usar, kalau memang punya ilmu, ambil tema, ambil topik, langsung paparkan kebenaran di dalam Kristen itu seperti apa. Silakan. Kalau memang Anda itu muslim, ajarilah Al-Quran sendiri. Kan tadi kita sudah mengajarkan Al-Quran, Bung. Ini komal ini adalah komal milik api. Oke. Roh Kudus. Bung. Komal ini komal milik api. Apologet Islam Indonesia. Salah satu visinya adalah memberantas pemahaman-pemahaman Yunani yang mengambil istilah-istilah Islam. Itu salah satu visinya. Misinya salah satunya adalah melakukan dialog dengan penganut-penganut ajaran paganisme, diantaranya Kristen. Itu salah satunya. Jadi kalau Anda tidak sanggup untuk berdialog, silakan Anda perbaiki handuknya, habis itu tidur. Tak ada kapasitasmu. Halo? Iya. Nggak ada. Karena kenapa? Seorang dikatakan punya kapasitas membahas Bible itu apa syaratnya? Kristus sendiri tidak memberi mandat samamu.
Yesus sendiri. Kristus Yesus itu tidak pernah mengenal kitabmu. Siapa Ayo. bilang? Ya, di mana Yesus pernah bercerita tentang perjanjian baru? Ayo. Di mana Yesus pernah berbicara tentang kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Surah Paulus, Roma, Filipi, Kiliki, Pepaya dan seterusnya? Di mana itu? Tidak perlu kau bahas Alkitab. Nah, tidak perlu kau bahas Yohanes, Markus, tidak perlu kau mengimani Islam. Bagaimana tidak perlu? Bayangkan, coba. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya pantaslah ku tampar kau sebut Allah di situ, pastilah kita bahas. Coba kau ganti Theos. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Dan Theos itu telah menjadi manusia. Apa urusannya kami umat Islam? Nggak ada urusannya. Tapi sekarang masih tertulis Allah di situ. Maka kita diskusikan supaya Anda itu sadar gitu loh, Bang. Handuknya dibenerin dong. Ya, gitu. Kau sebaiknya sadar. Tega-tega kali Anda berdiskusi naik di Komal Muslim pakai handuk. Apa yang terjadi? Bocor ketahuan dari tadi. Ku bilang pakai celana hitam. Abang ini. Pakai celana hitam. Iya, tapi ternyata aku salah lihat. Yang kulihat itu bukan celana. Gunting lah, beli silet kayak apa kayak gunting lah panjang gitu. Masa sampai di lutut sih? Panjang kali lah. Nggak tahan aku. Nggak nahan aku. Penglihatan palsu cuma penglihatan palsu. Tapi aku pakai celana hitam. Ternyata aku pakai. Jadi kau penglihatan palsu. Enggak, yang kulihat tadi itu ternyata bukan celana, Bang. Enggak laku kau. Ternyata panjang kali lah ininya. Enggak pernah dicukur kurasa. Umur Anda sekarang kan 72 ya? 71. Nah, sejak itu Anda enggak pernah cukur panjang sampai di lutut kayak gitu. Kupikir celana. Aduh, maaf saudaraku. Ini handuknya ribut. Handuknya nggak benar, Bang. Kalau memang muslim yang baik tahu, ajar Al-Quran. Tadi kan kita sedang ngajarin Al-Quran. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Alkitab. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Itu nggak ada. Mana larangannya belajar Bible untuk orang Islam? Mana larangannya? Orang-orang di luar ajaran Romawi Yunani dilarang membaca Biblos. Mana dalilnya? Ada? Karena ajaran itu nggak tepat. Bikin aturan sendiri aja. Kau menafsirkan sesuka hatimu, Saya tidak menafsirkan. Itu fakta di dalam Biblos. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman. Yang aku ajarkan, aku sampaikan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Mana ada aku tafsirkan. Kalian akan dihakimi oleh Yesus berdasarkan firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya Bani Israel. Kalian kan bukan Bani Israel. Entah Bani apalah kalian nih. Entelheng ente. Itu kan kau mengklaim seperti itu kan? Loh, itu bukan klaim. Itu fakta. Aku diutus hanya kepada domba. Kok bisa-bisanya kalian rubah? Pakai ilmu apa kalian merubah itu? Suka-sukanya. Domba itu adalah Bani Yakub. Ayo. Sudah begitu kalian ngaku-ngaku, habis gitu masuk ke Indonesia, yang kata Theos kalian rubah menjadi kata Allah. Terus? Ini apa? Iya. Nah itu Bu Darni, tolong teman user kita ini dibenerin dulu. Ajarin dia pakai handuk. Masa tadi handuknya gitu? Iya. Sampai di lutut loh. Sampai di lutut. Enggak. Masalahnya berat badannya teman kita ini 82 kilogram. Terus dia pakai handuk lap keringat. Kan enggak nyambung. Begitu dia duduk kan kelihatan. Selamat siang Indonesia. Kelihatan menyapa yang dibawa. Yang dibawa itu ikut ngomong. Gini aja aku bilang.
Kalau memang kau bahas Yesus dengan oleh karena sesuka hatimu, Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Katamu, dah? Tuhan yang menghukummu. Dah? Tadi kami, saudara user, tadi kami itu tadi berdiskusi. Kami berdiskusi dengan teman Kristen, bukan kami membahas sendiri. Kita tanya jawab tadi. Tiba-tiba Anda datang. Selamat pagi, Pipo, Opung. Ya. Sebelum naik Opung Pipo, sudah kontrol cek jantung dulu Opung Pipo. Trombosit darah udah diperiksa dulu. Asam urat. Asam urat Pak Gurunda. Hati-hati Bang Pipo. Iya. Opung Pipo udah cek jantung dulu sebelum naik ke sini. Atau asam uratnya sudah diperbaiki? Oke. Lanjut Gurunda. Lanjut. Gaskan dia. Tadi itu yang dibahas, Adam itu katanya mewariskan dosa. Padahal itu bukan dosa waris, tapi bohong waris. Yang dihasilkan dari kitab Roma 5, ya, nomor 12 kalau nggak salah. Itu yang kita sedang bahas, Bang Pipo. Oke. Jadi fitnah terhadap Nabi Adam alaihissalam berimbas kepada adanya Nabi yang harus mati di atas tiang salib. Lagu dangdut. Lah, kenapa jadi berganti Budarni ini? Mana sih Opung Vivo? Opung Vivo kemana? Bentar naik lagi tadi dia. Bentar kali ini. Tuh, bentar naik. Bentar naik bundar mah. Tuh di bawah. Ya, dinaikkan Bang Vivo, dinaikkan. Nah, gitu dong. Kenapa Opung ini naik turun? Apa blendernya ketinggalan tadi, Opung? Blendernya ketinggalan tadi. Iya, Bang Pipo aja dulu. Itu Bang Vivo, di agama Anda yang berasal dari barat ini mengajarkan Adam alaihissalam itu Loh, dari barat lah agama Anda, dari Vatikan nyebrang sampai ke Belanda sampai ke Indonesia, nyebrang Portugis, nyebrang sampai ke Indonesia. Lalu dari mana agama Anda ini, dari mana? Kalau bukan dari sana, dari mana? Pergi lagi dia. Kenapa rupanya? Itu gini ya, ada itu cerita di Alkitab. Setelah dia menderita, aku hambamu, aku memuji namamu. Namun apa kata Tuhan? Kata Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kan itu kata Yesus. Kalian diusir kan? Nah, siapa tuh? Siapa tuh yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Islam atau Kristen? Kristen. Tidak perlu pula. Kami membahas kitab kalian supaya anak keturunan kami tidak terjebak dengan agama paganisme gitu. Ya terjebak agamamu dengan Indomie aja orang bisa sesatkan. Oh nggak bisa. Agamamu lebih bahaya dari narkoba. Agamamu lebih bahaya dari narkoba. Kami harus melindungi umat kami dari agama kalian. Kenapa kalian yang emosi? Ini laksana kami menjelaskan tentang narkoba. Silakan Anda laporkan kalau penistaan. Silakan Anda melaporkan. Ibaratnya sebagai narkoba, kami menjelaskan narkoba itu bahaya kepada anak keturunan kami. Apakah itu ada pelanggaran? Bukan pelanggaran. Kami menjelaskan agama kalian kepada keturunan kami. Apakah itu adalah suatu pelanggaran? Bukan pelanggaran.
Bukan. Kami menjelaskan agama Hindu, agama Buddha. Kami menjelaskan agama ajaran ateis, kepercayaan ateis kepada keturunan kami. Apakah itu pelanggaran? Bukan pelanggaran. Begitu juga kalian. Kalian juga punya hak mengajarkan Al-Quran kepada keturunan kalian. Supaya keturunan kalian itu tidak masuk Islam. Apakah itu pelanggaran? Bukan pelanggaran. Bukan pelanggaran Apa itu. maksud Anda mengatakan lebih bahaya daripada narkoba? Oh iya, orang menjadi kafir di agama kami itu kekal di neraka. Lu mau apa? Lu mau apa? Bahkan Yesus mengatakan orang kafir itu dilemparkan ke neraka. Di dalam kitab lu, Matius 7, 21, 22, 23. Yang menyebut Yesus Tuhan akan diusir dan dilemparkan di neraka. Kami tidak mau anak keturunan kami begitu. Maka kami ngajarin. Kenapa? Sakit. Ya mau masuk neraka, masuk aja sendiri. Jangan ngajak-ngajak. Kami nggak mau. Keturunan kami lindungi. Kami nggak mau mereka terjerembab dengan ajaran kalian yang kalian ajarkan dengan penuh dengan tipu daya itu. Kami nggak mau. Ingat Filipi 1:18. Baik dengan maksud mengelabui atau palsu atau tipu-tipu tentang ajaran Yesus. Itu perintah di dalam kitab saudara. Di Filipi 1:18, pengajaran tentang ketuhanan terhadap Yesus baik dengan cara dusta, dengan tipu-tipu, dengan maksud mengelabui, aku tetap bersuka cita. Kami umat Islam tidak mau terjebak dengan ajaran dari barat ini. Bahwa ajaran Kristen itu lebih bahaya daripada narkoba. Oh jelas, karena kalau orang menjadi Kristen menyembah manusia. Menyembah manusia, ngeri bung, ngeri. Neraka tempatnya. Kami mencintai anak kami tidak mau mereka ke neraka. Masya Allah, Masya Allah. Itu. Ngeri kawan, Kalau sekedar narkoba diobati sembuh, ini mati dalam keadaan Kristen, neraka. Finari jahannam, khalidina fiha abada. Kekal. Ngeri. Narkoba, kalau mereka mengkonsumsi narkoba, mereka bertobat, mereka diobatin, sembuh, udah selesai, mati, mereka masuk surga kalau mereka masih Islam. Tapi kalau Kristen, mau narkoba, mau minum racun, mau apapun itu, mati dalam keadaan Kristen, kekal di neraka. Ngeri. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Maka kami harus melindungi umat kami agar tidak terpengaruh dari ajaran agama Anda. Kenapa? Agama Anda itu diajarkan di dalam Filipi 1:18 baik dengan maksud licik atau pura-pura atau mengelabui, aku Paulus tetap bersuka cita. Ayo, masih mau kau datang besok? Gak bisa, Bung. Kami nggak bisa membiarkan anak keturunan kami itu terperdaya dengan agama kalian. Mau tahu agama kalian itu? Dari sampulnya dibuat cantik. Ditulis apa? Alkitab. Dibuka lembaran pertama apa? Tuhan melayang-layang. Yang melayang siapa? Allah. Roh Allah melayang-layang di atas. Nama Allah diambil di sana. Ada lagi kata Rasul. Ada kata syafaat. Ada kata iman. Ada kata Nabi. Ada kata Ruh. Ada kata Kudus. Ada kata syafaat. Apa tujuannya itu? Untuk menjebak manusia ikut iblis. Agar manusia terjebak dengan perangkap iblis. Paham? Maka kami sebagai apologet hadir untuk membentengi akidah umat kami. Salah itu, salah. Salah ketika kami membentengi akidah umat kami dari ronrongan ajaran setan. Salah. Allahu Akbar. Salah. Allahu Akbar. Tidak salah. Sebagaimana kalian mengajarkan agama kalian kepada semua orang yang sudah beragama, kalian juga tidak merasa bersalah. Coba lihat, agama mana yang masuk ke lorong-lorong, ke gang-gang, membawa tabloid-tabloid, mengajarkan menyembah Yesus? Agama apa itu? Kristen. Kristen. Mana ada umat Islam ke pemukiman Kristen membawa Al-Quran? Gak ada. Mana ada ustadz masuk ke sekolah-sekolah teologi menyamar menjadi pendeta? Gak ada. Tapi di agamamu, penampilannya pakai jilbab, pakai kopiah, pakai baju koko, mulut dibuat Islam-Islam mungkin. Apa tujuannya itu? Untuk membawa manusia ke neraka. Apakah kamu mau melihat anak-anak kamu itu masuk ke neraka? Kamu aja, jangan ngajak-ngajak kami. Kami tidak mau dan tidak ingin melihat keturunan kami ikut terjebak kepada agama penjajah. Paham kau? Agama Kristen itu sah menurut pemerintah.
Ya silakan aja, sah-sah saja. Kami juga ini negara demokrasi, bebas mengeluarkan pendapat. Kami berpendapat agama Anda berdasarkan Al-Quran adalah agama orang kafir. Orang kafir menurut agama kami kekal di neraka. Kami tidak menginginkan anak keturunan kami masuk ke neraka. Maka kami hadir untuk membentengi akidah ini. Paham? Allahu Akbar. Paham? Allah Akbar. Silakan Anda ajarkan. Makanya ada dialog, Bung. Silakan Anda kedepankan kebenaran agama Anda. Kami akan datang membawa kebenaran agama kami. Kita adu, kita diskusikan. Itulah tujuannya berdiskusi. Jangan Anda ingin membungkam kami, habis itu kalian salib kiri kemana-mana memurtadkan orang. Jangan kayak gitu. Jangan kau praktekkan cara-cara licik yang diajarkan oleh Paulus. Jangan. Tidak laku di sini. Sedangkan pendahulu-pendahulu kalian datang membawa panser, membawa bom, membawa senapan lengkap. Kami nggak takut. Apalagi kalau cuma modal mulut, corong mulut. Kami nggak takut sama kalian. Anda itu benar nggak yang Anda katakan? Pendahulu kalian aja kami usir. Kalau sudah mencoba untuk melakukan sesuatu anarkisme di negara ini, apalagi kalau cuma modal sarapan pagi. Jangan kayak gitu. Mari kita diskusi yang sehat, diskusi yang baik. Jangan kau ingin menghentikan langkah kami untuk membentengi akidah umat kami. Habis itu misionaris kemana-mana. Misionaris kemana-mana. Dikumpulkanlah orang-orang gila yang ada di jalanan. Dikumpulkan orang gila yang ada di jalanan. Orang-orang Islam yang gila. Yang lupa ingatan. Habis itu diobatin. Habis itu dirawat. Setelah mereka sembuh, mereka dibaptis menjadi orang Kristen. Jangan kau pikir kami diam untuk itu. Jangan. Apologet Islam Indonesia berdiri sebagai yayasan, sebagai payung untuk melindungi umat Islam yang awam terhadap ronrongan para misionaris. Pahami itu. Awas, tiarap. Tiarap kau. Apa? Ustaz, kalau milik punya ilmu, Masya Allah, sampaikan kebenaran Kristen di sini. Sampaikan imanmu di sini. Kalau kau mampu, bantah dengan datamu yang kau bawa. Jangan kau katakan bahwa ajaran Kristen itu menjadi narkoba. Nanti kau ini ranah diskusi. Sekarang di sini. Sekarang mari kita buktikan bahwa agamamu lebih bahaya dari narkoba. Aduh. Matius 7, 21, 22, 23. Dengarkan. Belum ada pemakai narkoba yang dikatakan oleh Yesus, enyahlah daripadaku, engkau adalah pembuat kejahatan. Tapi kalau orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Di mana perginya pembuat kejahatan? Baca Matius 13 nomor 50. Orang yang berbuat jahat akan dilemparkan ke dalam neraka. Kami nggak mau anak kami memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Akibat dari memanggil Yesus sebagai Tuhan dilemparkan ke neraka. Matius 13:50. Kami tidak mau. Allahu Akbar. Kami harus melawan. Ngeri banget. Allahu Akbar. Jarak. Narkoba itu nggak seberapa, Bung. Narkoba nggak seberapa itu. Tapi kalau menyebut Yesus Tuhan, waduh, neraka. Kau katakan ajaran Kristen lebih narkoba. Kau bisa ditangkap loh. Silakan aja, tapi datanya kan ada. Oke. Ada datanya. Oke apa? Jadi kalau itu permintaanmu, jadilah seperti yang kau katakan. Loh, ini kan dalilnya jelas di dalam kitabmu. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Orang-orang yang memanggil Yesus kemudian di data nomor 22-nya mengatakan, Yesus, bukankah kami telah mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu? Bukankah kami telah menyembuhkan orang bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua, bukan sebagian, engkau semua pembuat kejahatan. Di mana kembalinya pembuat kejahatan? Kata Yesus, Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Islam mana yang tega keturunannya dilemparkan ke neraka hanya dengan memanggil manusia sesamanya makhluk dengan panggilan Tuhan? Islam mana? Islam mana? Gak ada Islam mau. Nah, lalu siapa yang mengaplikasikan kemudian untuk membentengi mereka? Kami para apologet
Tapi itu menjual suara setiap malam, menjajakan suara 24 jam untuk melindungi akidah umat ini dari dilemparkannya ke dalam api neraka. Paham kau, saudaraku? Paham? La haula wala quwata illa billah. ada hubungan kepada Muslim, nggak ada kaitannya. Begini aja, Pak Ustaz. Kamu diskusi aja. Subhanallah. Banyak ini banyak. Kita diskusi aja lah. Kayaknya nggak pakai handset kayaknya ini orang, nggak dengerin kayaknya. Iya. Pakai handu aja tadi. Kau panggil pendetamu, Bung, atau lulusan terbaik di Sarjana Teologi, Bung. Undang ke sini kita berdiskusi. Kita berdiskusi. Kalau agama Kristen itu benar dalam versi pewahyuan dan sejarah dan kenabian dan kitab suci, kami persilahkan. Yuk, mari kita kembangkan agama Kristen. Tapi kalau tidak, justru bertentangan dengan apa yang ada diajarkan oleh para nabi, tunggu dulu, langkahi kami dulu. Begitu maksudnya. Kalau itu udah bisa diproses. Jangan ngancam. Jangan ngancam-ngancam ente, jangan ngancam-ngancam. Tidak bagus. Apakah pesat kamu ngancam-ngancam orang? Di mana kau? Apa? Kau ngancam-ngancam orang. Apa? Mau cari. Kamu saya tanya samamu, Bung, saya tanya user, dengar 10 detik dengarkan. Menurutmu bahaya mana narkoba daripada masuk neraka? Juma. Bahaya mana? Yang kejawab dulu dong, jawab dulu. Nanti kuplototin lagi handukmu. Jawab dulu. Ada pertanyaan antara narkoba. Bahaya mana narkoba daripada masuk ke dalam neraka? Jawab. Kau katakan lebih bahaya narkoba daripada ajaran Kristen. Saya tanya, bahaya mana narkoba daripada masuk ke neraka? Bahaya mana? Apa? Kau katakan, bahaya mana? Kau katakan lebih bahaya narkoba daripada agama Kristen. Emang kau makanya jawab, bahaya mana masuk neraka atau narkoba? Jawab dulu. Ya sudah, kau laporkanlah sana. Hati-hati kau. Laporkan. Iya, laporkan. Tapi jawab juga, bahaya mana masuk neraka atau narkoba? Jawab. Saya jawab di pengadilan ya. Yes. Kau katakan tepuk tangan dulu. Narkoba daripada agama Kristen. Saya tanya samamu, orang yang memanggil Yesus panggilan Tuhan itu pemerintah diancam oleh Yesus dengan neraka. Kalian semua pembuat kejahatan, kok kau salahkan aku? Sadar nggak kau itu? Ayo. Agama Kristen. Apanya? Kamu? Enggak. Apa? Gimana? Kristen disahkan pemerintah nggak? Sangat menurut negara. Kalau negara mengiyakan, tapi konsep negara ini ketuhanan yang Maha Esa, cocok nggak dengan agamamu? Kalau memang sah negara, kenapa kau katakan cocok? Tidak, saya tanya dulu. Kok melebihi narkoba? Kau jawab dulu. Ketuhanan yang Maha Esa, cocok nggak dengan agamamu tuh? Cocok tidak? Kau ngerti Esa tidak? Hentikanlah bicara masalah Tuhan. Masalah Tuhan. Tidak bisanya nangis, atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Allah, bukan atas rahmat Theos atau Yahweh. Cocok enggak dengan agamamu tuh? Hah? Kau jujur dulu. Tidak perlu saya terangkan sama. Udah? Ya tadi kau bawa negara. Kau tadi bawa negara. Jadi ku tanya, cocok tidak? Agama Kristen itu sah menurut negara, tapi kau katakan lebih bahaya daripada narkoba. Nggak paham juga Bapak ini. Menurut umat Islam, orang kafir itu masuk neraka. Maksudnya gitu loh. Ya, itu pembuat kejahatan. Yang buat kejahatan. Beleng-beleng ini. Kalau masuk neraka, banyak mana dibanding dengan narkoba. Gitu loh, paham nggak orang ini? Botol. Bego. Beleng-beleng kau. Beleng kau. Kau katakan melebihi narkoba ajaran Kristen. Itu kejahatan. Loh, saya tanya dulu. Bahaya mana narkoba dengan neraka? Jawab. Jangan kau kaitkan ke ajaran Kristen, narkoba. Loh,
Loh. Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau bukan kerajaan surga lalu kemana? Neraka kan? Tidak perlu kau bahas. Tak ada kapasitas. Kenapa rupanya? Tak ada kapasitas. Kenapa rupanya? Kenapa tidak ada kapasitas? Apa rupanya? Sedangkan Roh Kudus saya lebih bekerja daripada Roh Kudusmu. Tadi aku tahu kau pakai celana hitam, kau bilang tidak. Ajarkan Al-Quran yang baik. Jangan penyebrang. Nanti kau pemecah bangsa. Aduh, buat Kok pemecah bangsa? Pemecah bangsa. Alkitab kau bahas. Sementara Alkitab sendiri bukan kitabmu. Al-Quran lah bahas. Ya sudah, kalau begitu kitabmu kenapa nyebrang ke Islam? Menyeberang gimana? Kan saya dengar. Ini kan kenapa nyebrang ke Islam? Agamamu kenapa nyebrang ke Islam? Kenapa? Maksudnya? Kitabmu apa namanya? Yang harusnya kitabmu itu kalau tidak nipu-nipu apa namanya? Kitab saya itu Alkitab. Nah itu nipu namanya. Itu nipu namanya. Itu nipu. Itu cara setan menyesatkan. Nah kau kan udah menghakimi. Lah, bukan menghakimi, itu fakta. Kenapa buku dari Romawi kau pakai sampul Arab, tuyul? Fakta gimana? Loh, kok jadi bahasa Arab sampulnya, Alkitab? Gimana? Apa? Saya katakan kamu itu... Kau mau ajak aku minum kopi? Al-Quran itulah bahas. Tidak perlu Alkitab. Nggak ada ilmu kau. Paham nggak orang ini? Alkitab itu bahasa Arab nyolong dari Al-Quran. Bahasa kitabmu itu biblos. Nggak ada ilmu dia, Bang. Nggak ada ilmu. Dasar nggak ada ilmu dia nih. Udah rocos aja. Rocos katanya kau. Nggak ada ilmunya kalian. Kamu yang ada ilmu. Karena kamu nyolong. Nah, itu dibahas. Kau sampaikan sama pendetamu atau lulusan terbaik di agamamu untuk hadapi kita di sini diskusi. Katakan pembina apologet Islam Indonesia mengajak kalian berdiskusi supaya umat ini tercerahkan. Dah, hentikan membahas Alkitab. Nenekmu kiper. Karena orang yang membahas firman Allah Alkitab adalah Alkitab firman Allah. Pingin ku robek mulut kau sampai kuping. Nggak kali kau. Mulutmu itu aja apa? Nggak benar. Kau katakan melebihi daripada narkoba. Ajaran Kristen. Buktinya sampulnya aja sudah nipu. Iya, tengoklah nanti sesuai dengan apa yang kau lakukan. Ini sampulnya kitabmu aja sudah nipu itu. Sama dengan narkoba, kenikmatan yang menipu, kenikmatan semu. Hati-hatilah kau bicara Juma. Saya hati-hati, saya pertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan. Nenekmu kiper kau nggak perlu ancam saya. Gak usah ngancam kau. Buktikan aja kalau kamu mau berani, buktikan aja. Kalau kau gimana? Nah, apakah kau pernah menikmati narkoba? Apa? Neraka dan narkoba, aku bilang. Neraka dan narkoba. Kenapa saya katakan begitu? Karena di Kristen itu memanggil Yesus Tuhan. Kata Yesus, orang yang memanggil dia itu dia Tuhan dianggap sebagai penjahat. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Di dalam kitab Matius 13:50 pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Kuceluk. Nah, kali kau ngomong. Emang kau pernah menikmati narkoba hingga kau bisa membandingkan ajaran Kristen? Saya banyak menghentikan karyawan saya yang makin narkoba. Udah paham kau? Pernah nggak kau menikmati narkoba? Ya nggak mungkin lah. Nenekmu kiper banyak cerita kau. Udah kau cebok aja dulu. Itu ada air 1 sendok dikasih mamamu tuh. Cebok dulu sana air 1 sendok. Udahlah, kalau kau mau belajar Islam, bilang. Kau jangan malu-malu, saudaraku user. Kalau mau belajar Islam, mari belajar Islam. Jangan kayak gini caramu. Mengatakan seperti itu, kau berhadapan dengan negara. Karena menurut negara, agama Kristen itu sah. Ini pendalaman materi di dalam diskusi lintas agama, kucluk. Betul-betul nggak ada ilmu ini. Betul-betul botol ini. Ada ilmu, Bang. Kalian itu nggak ada ilmu. Loh. Bahlul juga ini. Kalau ngaku beragama Islam, ajarilah Al-Quran itu. Al-Quran. Ini saya mengajari kepada orang-orang Islam. Jangan menyeberang bahwa menyembah manusia itu lebih bahaya daripada narkoba. Apa? Kau ulangi kan? Kau ulangi. Saya katakan menyembah manusia itu lebih bahaya dari narkoba. Lu mau apa?
Tapi tadi kau bilang tadi ajaran Kristen. Ya, yang menyembah manusia itu siapa? Yesus yang menyembah Yesus manusia itu siapa? Kristen kan? Lu mau apa? Terus? Apa? Jadi apa Terus? kaitannya dengan narkoba? Lah, kalau narkoba, Bung, meninggalnya orang yang memakai narkoba tapi dia bertaubat, itu diampuni oleh Allah. Tapi mati dalam keadaan menyembah manusia, kekal di neraka. Mana bahaya kira-kira? Neraka atau narkoba? Oke. Kucolok juga mata kau nanti pakai linggis. Maksudnya Bang, semua guru itu betul. Ya, saya tanyakan ke pemerintah Jokowi bahwa kamu sendiri mengatakan ajaran Kristen melebihi daripada narkoba. Waduh, jawabnya. Oh, betul-betul ini orang nggak punya kayak pikir yang apa ya, yang kasih. Udahlah, user. Aku mau menyembah Tuhannya Yesus dulu, user ya. Iya, Bang. Ya. Udah Oke. luhur, Bang. Ya, Bang. Ya, Bang. Nggak ada gunanya. Gimana? Kapasitasmu nggak ada. Udah terserah kamu lah. Kau jangan cuma curhat aja situ. Udah kau garuk pantatmu itu. Udah banyak bentol-bentol pun. Bicaramu nggak berhikmat. Ya, masalahnya kau duduk dari tadi di depan itu di apa? Di gaba-gaba, banyak semut. Gaba-gaba gimana? Itu. Udah handuknya kayak begitu, handuknya nenekmu pula kau pakai. Situ. Aduh. Udah, user. Pesan saya, kamu belajar Bible lagi. Habis kamu belajar Bible, kamu kesini lagi kita diskusi. Oke, saudaraku. Saya belajar Alkitab karena saya mempunyai roh Allah. Ini menghujat ini. Ini menghujat ini. Kau sebut apa barusan? Kenapa kau sebut Roteos? Kenapa? Atau roh bahas itu Alkitab itu. Atau roh Yahweh? Atau roh Yesus? Kalau kau Muslim yang sejati, ajarkanlah Al-Quran itu, terangkan kepada. Ini Al-Quran sudah kuterangkan. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Ini saya sudah mengajarkan Quran. Semisal orang-orang kafir itu laksana hewan yang mendengarkan suara, mendengarkan seruan tapi tidak mengerti apa kandungan dari seruan itu. Paham? Enggak mungkin paham. Enggak mungkin, pasti enggak paham. Ah, udah aku bilang enggak paham. Enggak paham dia, enggak paham. Beleng orang beleng enggak bisa paham, mana mau paham. Enggak paham dia. Pak Juma, kalau memang Anda Muslim sejati, coba ajarkan dulu Al-Quran itu dan saya siap mendengarnya. Astagfirullahaladzim. Tadi itu dibahas, botol. Oke, saya ajarkan ya. Oke, saya ajarkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah. Itu terangkan. Iya, ini saya ajarkan Al-Quran, bukan mengajarkan terjemahan. Kamu minta diajarkan Al-Quran atau terjemahan? Terserah. Ya, Al-Quran aja supaya ilmunya bersanad. Oke? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah. Aku Isa tidak pernah mengatakan kepada orang-orang ini kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ani abudullah. Sembahlah Allah. Rabbi, Tuhanku. Warabbakum, dan juga Tuhanmu. Jadi Nabi Isa mengatakan, aku tidak pernah mengajarkan manusia menyembah kepadaku. Tidak pernah mengajarkan manusia mengajarkan kepada sesamanya manusia. Tidak pernah mengajarkan manusia menyembah kepada mantan mayat. Tidak pernah mengajarkan manusia menyembah kepada manusia yang makan ikan goreng. Tidak pernah. Yang aku ajarkan adalah apa yang engkau perintahkan. Sabar. Apa aku perintahkan? Sembahlah Allah, Tuhan yang mengutusku. Tuhanku dan Tuhanmu. Silakan. Tadi ada tertulis di situ Isa. Tidak disebutkan Isa di sini, tetapi ini adalah ucapan beliau Nabi Isa alaihissalam. Yesus nggak ditulis di situ.
Bukan, kan tadi belajar Quran katanya. Ku colok juga hidung kau nanti. Kenapa kau bawa Yesus? Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Katanya mau belajar Quran. Ku sepak juga kau nanti. Gak sopan kali kau. Kau menjebak aku. Kau larang aku belajar membahas kitabmu. Ku bahaslah Quran. Begitu ku bahas Quran, kau tanya lagi Yesus. Aku gak kenal Yesus, kuclok. Kali kau ngomong. Bukan Yesus kan? Jadi Kan makanya kita lagi sedang bahas Al-Quran. Ya Allah ya Karim. Ku lempar juga koin 1 kilo di wajah kau nanti. di situ kan tertulis Isa kan, bukan Yesus kan? Yang bahas Yesus tokoh fiktif itu sopore. Orang lagi bahas Quran ini, kucluk. Ya tadi kau kan membahas Yesus. Jadi masuk. Tapi kan kamu katakan jangan bahas Isa aja, bahas Quran aja. Ya Allah ya Karim. Ya Allah, Masya Allah. Isa kan? Ternyata Kalau kesabaranku hilang, ku gigit kuping kau nanti lama-lama. Kan ditulis Isa di situ kan, bukan Yesus kan? Jadi iya Isa. Yesus itu siapa? Aku nggak kenal. Yesus itu siapa? Itu buatan orang Roma, itu nggak kenal kami. Aku cukup mendengar Al-Quran tadi, aku kurmati, ya, kurmati ya. Tadi Terus? Kan, kau baca. Tadi saya dengar di situ Isa, berarti nyambung. Ya memang ini sedang membahas Isa ini. Orang botolnya luar biasa ya. Menurut saya, membahas Yesus mulai ini. Begini, dengarkan. Saya ulang bacaannya ya. Dengarkan. Dengarkan. Saudaraku dengarkan. Al-Quran itu sendiri. Iya, dengarkan saudaraku, dengarkan. Ini saya bahas Quran ya, dengarkan. 1 menit. Kamu duduk yang cantik. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budu Allah. Di situ ada kata Allah. Oke? Jadi ini hak prerogatif milik Islam. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah. Ada kata Allah di sana. Ternyata Allah ini Tuhannya umat Islam. Kenapa muncul di kitabmu juga ada Allah? Itu makanya kau dibahas agamamu. Gue tusuk mulutmu nanti. Aku menghormati ayat kalau kamu menghormati Al-Quran, kau hilangkan kata Allah di dalam kitabmu. Oh, seperti itu. Lah iya. Makanya umat Islam tidak pernah berdiskusi, berdialog, berdebat dengan orang Hindu. Karena di dalam kitabnya orang Hindu tidak ada kata Allah. Di kitabmu bertaburan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Makanya kami terpanggil untuk membahas itu, Koclok. Agamamu yang nikam dari belakang. Ada-ada aja. Giliran dibahas, nangis. Kalau memang itu permintaanmu diganti, kata Allah di Alkitab, coba berikan masukan ke Menteri Agama. Dengarkan, Bung, dengarkan. Oke, dengarkan. Kau tahu tidak? Baru-baru ini viral. Pemerintah menyetujui pergantian kata Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Siapa yang mengusulkan? Persekutuan Katolik dan Protestan. Protestan bersurat ke Kementerian Agama agar Isa Al-Masih diganti menjadi Yesus Kristus. Disetujui oleh Departemen Agama, oleh Kementerian Agama. Kenapa kalian Protestan dan Katolik tidak bersatu mengganti nama Allah? Menyurat ke Kementerian Agama, mengganti nama Allah menjadi nama Yahweh atau Theos. Kenapa? Sendiri, kamu sendiri. Bung, sekali lagi saya sampaikan, Bung. Ini saya mau pamit, saya mau ibadah ya. Ini baru-baru disetujui oleh Kementerian Agama kita, permintaan dari Persatuan Katolik dan Protestan untuk menggantikan Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Disetujui, deal, ketuk palu, aman, selesai. Jadi tidak ada lagi kenaikan Isa, tetapi kenaikan Yesus. Begitu kawan, ternyata bisa. Kenapa kau suruh saya ganti kata Allah? Harusnya kalian kalau malu, merasa Allah bukan Tuhanmu, kau bersurat seperti yang kamu lakukan terhadap kata Isa Al-Masih, surati kepada Kementerian Agama, insya Allah akan diganti menjadi Yahweh atau Theos atau Kucluk. Allahu Akbar. Gitu.
Apapun yang kau minta kepada kementerian, wahai Menteri Agama, kami minta sebentar penerbitan Bible berikutnya, jangan lagi pakai kata Allah, tapi gantilah menjadi nama Yahweh, atau nama Theos, atau Yehova, atau Zeus, atau apa kek yang kalian suka, Brahma Kumbara, atau Tarsan, terserah lu. Yang kamu anggap itu Tuhanmu, pakai. Jangan kau pakai Tuhannya umat Islam. Insya Allah Kementerian Agama akan ACC. Selayaknya Nabi Isa telah tidak lagi digunakan. Begitu, kawan. Selesai kan? Simple kan? Supaya tidak ada lagi diskusi. Begitu loh.